Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita Fajar Riki Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan pedagogik ya Bapak Ibu ya, untuk persiapan pretest PPG atau untuk tes P3K atau UP atau di Teker ya Bapak Ibu ya. Baiklah, sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah Bapak Ibu semua, pertemuan kali ini kita akan membahas 20 soal pedagogik lagi ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita sampai nomor 80 ya. Sekarang kita akan coba 81 sampai 100 ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga dapat menjadi modal untuk Bapak Ibu semua dalam persiapan tes. Dan ini jawaban versi saya. Jika nanti kita berbeda pendapat, Ibu punya jawaban lain, Bapak Ibu punya jawaban lain, tidak apa-apa, tidak masalah. Silahkan komentar saja di bawah ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita akan mulai pembahasan soalnya satu persatu. Seperti biasa saya bacakan dulu semua soal dan pilihan gandanya ya, baru kita bahas secara bersama-sama. Baiklah, ini dia pembahasannya. Oke. Baik, untuk soal yang pertama, Pak Kandi bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu, dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Kandi menjalankan prinsip model A. Problem solving learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning. Oke, di sini yang benar adalah project ya, karena di sini dia ada kolaboratif, bertanggung jawab dengan kegiatannya. Ya, di sini ada kolaboratifnya, kemudian ada bertanggung jawab. Terus ada kegiatan ya. Oke, berarti ini jawabannya 81 lah yang C. Baik, nomor berikutnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 3, 2, 4, 5, 6, C. 1, 3, 2, 5, 6, 4, D. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Di sini nomor yang soal yang kedua ini yang benar adalah, ini sudah urut ya. Yang benar berarti yang A ya. Karena memang penentuan pertanyaan dasar dulu, kemudian perencanaan ya. Perencanaan baru habis rencanakan disusun, baru dimonitor, diuji hasilnya, baru dievaluasi ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut soal yang ketiga. Perhatikan angka kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 1, 4, C. 3, 2, 1, 4, D. 2, 3, 1, 4. Soal yang ketiga ini jawabannya itu adalah yang B ya Bapak ya. Diorientasi pada masalah terlebih dahulu, baru mengorganisasi siswa dalam belajar, kemudian baru yang pertama orientasi siswa pada masalah, kemudian
membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, ya kan, membimbing dulu, baru ke 1 mengorganisasi siswa dalam belajar, baru keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, berarti jawabannya 83 adalah yang B. Oke, nomor berikutnya 84 ya nih ya. Oke, 1 orientasi siswa pada masalah, 2 mengorganisasi siswa dalam belajar, 3 membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Fase-fase pembelajaran tersebut merupakan fase dalam pembelajaran dengan model A. Discovery learning, B. Project based learning, C. Problem solving learning, D. Problem based learning. Di sini jelas ya, di sini ada orientasi siswa pada masalah. Ingat, masalah itu berarti problem ya. Antara 2 problem, yang C atau D ya. Tapi biasanya kita pakai problem based learning ya. Berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut soal yang kelima. Saat diskusi pembelajaran berlangsung, siswa sangat ribut. Hal tersebut sudah beberapa kali diingatkan guru, tetapi siswa tidak mengindahkannya. Kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasihati siswa tersebut adalah A. Tolong hindari keributan karena dapat mengganggu hasil belajar dan proses pembelajaran. Selain itu, kelas yang lain akan merasa tidak nyaman dalam belajar. B. Ibu bangga dan senang kalian berdiskusi, sangat aktif karena semua berbicara. C. Ibu senang kalian aktif dalam diskusi, tetapi sebaiknya dalam berdiskusi suara jangan terlalu nyaring karena dapat mengganggu antar kelompok dan kelas sebelah. D. Tolong jangan ribut karena mengganggu pelajaran dan kelas sebelah. Sini yang jelas jawabannya adalah yang C ya. Oke, ibu senang kalian aktif dalam diskusi, tetapi sebaiknya, ada kata sebaiknya di sini ya. Dalam berdiskusi, suara jangan terlalu nyaring karena dapat mengganggu antar kelompok lain dan kelas sebelah. Oke ya. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Hasil penilaian. Yang benar adalah yang C. Fungsi penilaian. Lanjut. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah atau belum dikuasai seorang sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian. Yang tujuan penilaian. Oke, lanjut. Fungsi penilaian yang tepat adalah A. Alat meningkatkan prestasi peserta didik, B. Alat untuk menemukan gaya belajar peserta didik, C. Membantu peserta didik memahami materi pembelajaran, D. Sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Ini jelas yang D ya Bapak-Ibu ya. Kontrol pendidikan. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Yang benar adalah kooperatif ya. Itu yang kecuali. Lanjut. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Yang benar adalah valid. Ini berdasarkan kemampuan yang diukur, itu valid ya Bapak-Ibu ya. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Akuntabel, C. Valid, D. Sistematis. Yang benar adalah akuntabel. Ini dapat dipertanggungjawabkan ya. Ingat, dapat dipertanggungjawabkan itu akuntabel. Oke, next 92 atau soal ke-12. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang di sini kata kuncinya adalah mengikuti langkah-langkah yang baku. Berarti sudah jelas sistematis ya. Jawabannya adalah yang D. Next. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik, kecuali A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi,
B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. C. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Berarti yang salah yang D ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut nomor berikutnya. Serangkaian kegiatan untuk menetapkan angka terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu adalah A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Tes, D. Evaluasi. Tes ya, untuk menetapkan angka terhadap suatu gejala. Ya, bentar. 90 salah. Kalau tes itu ada benar salahnya. Pengukuran ya, menetapkan angka terhadap ya. Pengukuran ya Bapak ya, berarti nomor 94 atau soal ke-14 jawabannya adalah yang A. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah yang evaluasi. A. Pengukuran, B. Tes, C. Penilaian, D. Evaluasi. Berarti yang benar adalah evaluasi ya Bapak ya. Sorry ini abjadnya B nya nggak ada. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seperangkat pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah. Nah, ini baru yang tes ya. A. Tes, B. Penilaian, C. Evaluasi, D. Pengukuran. Tes ya Bapak ya. Jadi benar jawabannya yang A. Lanjut, suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu adalah A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Evaluasi, D. Tes. A, B ya, penilaian. Lanjut, pernyataan yang benar terkait dengan pengertian penilaian, pengukuran, tes, dan evaluasi adalah A. Bagian dari evaluasi adalah pengukuran dan penilaian. B. Pengukuran dapat dilakukan melalui tes dan evaluasi. C. Penilaian diperoleh melalui pengukuran dan evaluasi. D. Tes dapat mengukur penilaian dan evaluasi. Yang A ya, bagian dari evaluasi adalah pengukuran dan penilaian. Next, penentuan kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi atau SK mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan berdasarkan A. Seluruh KD yang terdapat dalam SK tersebut. B. Seluruh indikator yang terdapat dalam KD tersebut. C. Beberapa indikator yang terdapat dalam KD tersebut. D. Nilai KKM yang telah ditetapkan dalam KD tersebut. Seluruh KD yang ditetapkan dalam SK tersebut ya. Karena KD itu kan bagian dari SK ya. Berarti KD-nya itu harus diselesaikan dulu atau dituntaskan dulu, maka SK-nya juga otomatis tuntas ya Bapak Ibu ya. Oke, soal yang terakhir. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana dan interaksi siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung dan interaksi siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar dan interaksi siswa. Oke, ini biasanya kita kalau bikin RPP ya, ada analisis KKM. Untuk menentukan nilai KKM itu kita berdasarkan kompleksitas, daya dukung dan interaksi siswa ya. Berarti jawabannya yang C ya Bapak Ibu ya. Oke, udah deh selesai 20 soal ya Bapak ya. Alhamdulillah sudah selesai. Dan ini soal saya ambil dari beberapa tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya, dan kumpulan dari soal teman-teman yang inbox ke saya, dan kita bahas sama-sama supaya Bapak Ibu semua bisa terbantu dalam persiapan tesnya, dan semoga Bapak Ibu semua lulus dalam tes nanti ya Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jika bermanfaat silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, jika banyak yang nonton, saya akan upload videonya terus. Dan Bapak Ibu, jika ada jawaban yang lain, misalnya kita berbeda pendapat, tidak masalah ya, karena ini saya menjawab versi saya sendiri. Jika Bapak Ibu punya jawaban lain, komentar saja di bawah. Saya menghargai pendapatnya ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Baiklah, saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.